Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Nurhaliza Olii, kelas akuntansi F. Video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kewarganegaraan mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah perkembangan kepribadian sampai dengan sistem politik dan strategi nasional. Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan efektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan di setiap perguruan tinggi di Indonesia dan juga wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia yang merupakan mata kuliah bela negara, sehingga pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah umum sebagai bagian mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi peranannya di masa mendatang. Kewarganegaraan berasal dari kata warga negara, yang secara singkat berarti sekelompok manusia yang menjadi anggota suatu negara. Kewarganegaraan dalam rangka pendidikan diartikan kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Dikti Strep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta berjiwa demokratis yang berkeadaban. Dengan tujuan demikian ini, pendidikan kewarganegaraan banyak dasarnya ada berdasarkan filsafati, berdasarkan sejarah, berdasarkan sosial budaya. Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa. Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam mengatasi kelompok. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia, bangsa, dan negara.
Dalam kehidupan bersama, setiap manusia mempunyai ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang disebut dengan istilah identitas atau jati diri yang melekat pada diri seseorang. Identitas berarti juga sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Pengertian identitas tidak mengacu pada seseorang atau individu, melainkan mengacu pada suatu kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain. Istilah nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar terkait oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Istilah nasional dalam pengertian lain berarti berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, sehingga identitas nasional adalah jati diri yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan yang disebut 5 asas atau 5 unsur Pancasila. Sehingga dapat dinyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah berpancasila karena terbukti dengan adanya kelima unsur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia secara alami. Karakteristik identitas nasional, himpunan kelompok-kelompok yang membesar sebagai suku bangsa kemudian bersatu antar suku menjadi bangsa yang mempunyai sifat-sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu sebagai integrasi bangsa atau integrasi nasional. Istilah perwatakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan watak, sedangkan watak merupakan sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, sehingga watak ini landasan untuk bertindak. Integrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah kompleks dan multidimensional. Sebagai identitas nasional Indonesia merujuk satu bangsa yang majemuk. Untuk mewujudkannya diperlukan kebijaksanaan pemerintah dengan tidak membedakan suku, budaya, agama, dan bahasa. Dengan melakukan isi pokok alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Integrasi nasional yang paling dominan adalah integrasi kebudayaan sebagai kerangka dasarnya, baik integrasi kebudayaan antar suku bangsa maupun integrasi kebudayaan dengan bangsa Indonesia keturunan asing. Unsur-unsur identitas nasional bangsa Indonesia yang berada di pulau di Nusantara adalah bangsa yang bineka atau bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnis, bermacam-macam agama, beraneka kebudayaan, dan berbagai bahasa daerah yang dimanunggalkan. Semua ini merupakan unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sebagai unsur-unsur pembentukannya adalah 4 unsur pokok. Yang pertama, unsur suku bangsa. Yang kedua, unsur agama. Yang ketiga, unsur kebudayaan. Yang keempat, itu ada unsur bahasa. Dalam pemantapan identitas nasional yang dibahas 2 unsur pokok, yaitu unsur integrasi nasional dan unsur kebudayaan nasional, karena 2 unsur inilah yang paling dominan. Negara pada hakikatnya adalah terdiri atas beberapa unsur mutlak yang menjadi satu kesatuan, dan jika salah satu unsur tidak ada, maka eksistensi negara itu tidak ada.
Unsur-unsur mutlak yang dimaksudkan yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan tujuan. Tujuan negara adalah memelihara dan memajukan kesejahteraan umum semua anggotanya sebagai suatu keseluruhan yang disebut warga negara. Kesejahteraan umum yang ingin dicapai negara yaitu bersifat duniawi, dan untuk mencapainya manusia didorong oleh kodratnya. Sifat duniawi dalam kesejahteraan umum jangan disamakan dengan material saja seperti sandang, pangan, ekonomi, karena kemajuan intelektual termasuk juga rangka kesejahteraan umum seperti sekolah-sekolah, persyaratan untuk kebudayaan, tertib hukum, dan sebagainya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan ada dua arti. Dalam arti umum, konstitusi itu adalah segala sesuatu dan aturan-aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam arti khusus, yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti garis-garis besar haluan negara, undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem negara hukum seperti yang dikemukakan di muka. Dengan landasan kedua sistem itu, sistem negara hukum dan sistem konstitusional, diciptakanlah sistem mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksana pencapaian cita-cita nasional. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Kita sangat sering mendengar kata warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, secara sederhana, warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Warga negara sebagai pendukung negara memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya.
Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling berkaitan karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara yaitu berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada pembahasan ini, kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang 1945 serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara dan kewajiban untuk mendapatkan memiliki hak penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada hak kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi-mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Demokrasi terdiri atas dua kata, berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat atau penduduk, dan kretein atau kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah demokratein dan demokratos yang berarti negara dalam sistem pemerintahnya, kedaulatannya berada di tangan rakyat. Dalam kehidupan bernegara, istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara,
karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi itu maka pemerintahnya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Demokrasi berarti juga pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat. Pemerintah demokrasi adalah suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat, akan tetapi kemudian ditafsirkan dengan suara terbanyak dari rakyat yang banyak. Jadi tidak melaksanakan kehendak seluruh rakyat karena seluruh mengalahkan kehendak golongan yang sedikit anggotanya. Dalam pemerintahan, demokrasi dijamin hak-hak kebebasan setiap orang dalam suatu negara. Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok sesuai kodrat manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain, disebut kerakyatan, yaitu bersama dengan rakyat banyak atau masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi adalah mementingkan atau mengutamakan kehendak rakyat. Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan. Kemudian, tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi, dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. Hasil keluaran dapat memengaruhi tuntutan baru jika tidak sesuai dengan apa yang dituntut. Dalam ajaran Pancasila, istilah demokrasi tidak disebutkan. Demokrasi disamakan dengan kerakyatan. Demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan Pancasila adalah tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inilah merupakan rumusan singkatan demokrasi Indonesia. Dalam Pancasila, rumusannya merupakan satu kesatuan yang saling mengualifikasi. Tiap sila mengandung keempat sila lainnya menurut konsep Notonagoro, sehingga sila keempat Pancasila dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode tahun 1945 sampai 1959, yang kedua periode 1959 sampai 1965, yang ketiga periode 1965 sampai 1998, yang keempat periode 1998 sampai sekarang. Bagi bangsa Indonesia adalah wajar kalau memiliki suatu corak demokrasi tersendiri lain dari bentuk demokrasi negara yang lain, yang dinamakan demokrasi Pancasila dengan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila,
tidak menghendaki suatu demokrasi di mana kedaulatan atau kekuasaan negara dipusatkan pada tangan seseorang pemimpin atau sekelompok manusia. Apapun nama dan predikatnya, kerakyatan berarti kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat, tetapi rakyatan yang dipimpin bukan oleh seseorang atau golongan maupun lembaga, melainkan oleh semacam hukum tertinggi negara yang merupakan manifestasi perpaduan yang serasi antara hikmat yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan kebijaksanaan sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia yang menyeimbangkan akal, rasa, dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat. Pembahasan pengertian demokrasi Pancasila seperti diuraikan yang sudah dijelaskan tadi dapat diperlengkapi dengan pembahasan melalui aspek-aspeknya. Dalam uraian ini dikemukakan adanya 6 aspek. Yang pertama, demokrasi Pancasila ada 6 aspek, yaitu aspek formal, aspek material, aspek kaidah, aspek tujuan, aspek organisasi, dan aspek semangat. Mekanisme demokrasi Pancasila berasal dari istilah ilmu teknik mesin atau mekanis yang kemudian diberi arti yang umum, yaitu suatu susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam hubungan antara satu dengan yang lain, merupakan satu kesatuan yang berproses. Mekanisme demokrasi Pancasila pada dasarnya secara singkat sudah diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang sistem pemerintahan negara. Dalam pasal ini diuraikan dengan cara yang lain dengan dasar yang sama, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan sebagai ciri pokok integralistik Indonesia. Mekanisme demokrasi Pancasila ini terdiri atas 7 prinsip mekanisme, yaitu paham negara hukum, paham konstitusionalisme, supremasi di tangan rakyat, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah berdasarkan perwakilan, sistem pemerintah presidensial, dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikannya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang nantinya akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani hidupnya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan dasar untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Perkembangan asasi manusia itu berbicara tentang keberadaan hak asasi manusia atau HAM, tidak terlepas dari pangkuan terhadap adanya hukum alam yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum, moral, dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam tersebut. Seperti diakui oleh Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam, karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal. Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan.
Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Magna Carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu dipraktikkan kalau raja melanggar hukum dan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kewajiban pemerintahannya kepada parlemen. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence. Mulailah dipertegaskan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau deklarasi di Prancis, di mana ketentuan tentang hal lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak salah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegaskan oleh prinsip freedom of expression, artinya kebebasan mengeluarkan pendapat, dan freedom of religion, artinya itu bebas menganut keyakinan agama yang dikehendaki. Dan ada juga the right of property, itu perlindungan hak milik dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup hak-hak menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum. Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941. Selanjutnya pada tahun 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan deklarasi Philadelphia. Isi dari konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia, apapun ras, kepercayaan, atau jenis kelaminnya, yang memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tata nilai moral, konsep yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Sejak organisasi pergerakan nasional, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian terhadap masalah HAM. Kemudian HAM juga masuk dalam Konstitusi Republik Indonesia, dijiwai kebersamaan dengan keluarga. Hukum dasar yang dimaksudkan adalah hukum dasar negara yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan hak warga negaranya berhubungan dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Jelmaan pokok-pokok pikiran pancaran dari Pancasila, hak-hak asasi dan kewajiban asasi warga negara bertalian dengan aspek-aspek kehidupan nasional Polexosbud, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Pancasila sebagai ideologi negara menjiwai Polexosbud, sehingga Pancasila dinyatakan sebagai landasan ideal dalam bernegara dan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah laut dengan gugusan pulau-pulau di antara dua samudra dan dua benua, atau yang terletak pada posisi silang, yaitu silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dengan antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam wujudnya akan merupakan sebagai suatu gejala sosial yang bergerak dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan dasar persatuan Nusa Indonesia yang telah terkandung dalam ajaran Pancasila. Geopolitik berasal dari kata geo yang artinya bumi, politik yaitu kekuatan. Jadi geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Geopolitik Indonesia diartikan kekuatan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi terdiri atas berbagai pulau antara silang dunia sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional yang didasarkan untuk mewujudkan tujuan nasional. Geopolitik adalah politik tidak lepas dari pengaruh letak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Politik dalam ketatanegaraan berdasarkan tiga hal, yaitu bagaimana menyatukan bangsa dan nusanya, bagaimana cara pemerintah dengan bangsa yang majemuk, dan bagaimana menyejahterakan bangsa dan rakyatnya. Tiga hal ini atas dasar tiga pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundament politik negara. Timbulnya pengetahuan geopolitik berpangkal pada tinjauan para ahli pikir dan sarjana tentang peranan faktor geografis terhadap kehidupan makhluk dan kebudayaan, bahwa keadaan alam di sekitarnya adalah penting untuk tiap makhluk hidup. Kehidupan harus menyesuaikan diri dengan keadaan alamiah. Manusia sebagai makhluk sosial budaya tidak hanya dikelilingi oleh situasi sosial-kultural semata, tapi pada hakikatnya tergantung pula serta diliputi oleh situasi alamiah. Konsepsi dasar geopolitik terdiri atas dua unsur, yaitu unsur wadah atau kontur dan unsur isi atau konten. Unsur wadah terdiri atas tiga subunsur, yaitu unsur bentuk wujud, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan unsur isi terdiri atas tiga subunsur, yaitu unsur cita-cita, sifat dan ciri, dan cara kerja. Geopolitik Indonesia harus dapat menciptakan suatu kesatuan Nusantara dan bangsa Indonesia yang utuh dan bulat, tidak terpecah-pecah oleh kekuatan apapun. Geopolitik Indonesia memiliki sifat menunggal dengan ciri utuh menyeluruh. Sifat menunggal atau menyatu ini merupakan titik hubungan antara unsur wadah dan unsur isi geopolitik Indonesia. Tata laku atau konduk geopolitik Indonesia merupakan konsepsi pelaksana, yaitu melaksanakan unsur isi yang diterapkan dalam unsur wadah atau dasar penentuan kebijaksanaan dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara yang dibedakan menjadi dua subunsur dasar, yaitu yang pertama tata laku batinah, yang kedua itu tata laku lariah. Dua tata laku hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Konsep geopolitik Indonesia mengingat uraian mengenai perkembangan wilayah Indonesia dan unsur dasar geopolitik Indonesia dapat diberi batasan sedikit berbeda dengan semula, namun intinya sama.
Pengetahuan tentang segala sesuatu dengan memanfaatkan letak geografis negara kepulauan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang menghormati bineka kehidupan nasional untuk mencapai tujuan negara. Geopolitik Indonesia harus dijadikan pedoman tuntutan bagi setiap individu bangsa dan rakyat Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara. Geopolitik Indonesia menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu dan tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup ini, bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai unsur-unsur tersebut sebagai kesatuan yang disebut dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Konsep ketahanan nasional Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dimiliki suatu bangsa. Di dalamnya terkandung keuletan dan keteguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik secara langsung atau tidak langsung, yang akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman-ancaman ini mungkin datang dari dalam atau dari luar. Jadi secara lengkap, istilah ketahanan nasional atau geostrategi nasional dapat dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan keteguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Pengertian ketahanan nasional ini diungkapkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram konsep ketahanan nasional, tahanan nasional. Dalam diagram tersebut, kelihatan bahwa kemampuan mengembangkan kekuatan nasional adalah untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kondisi suatu bangsa selalu berubah-ubah, tidak statis. Ancaman yang dihadapi tidak selalu sama, baik jenis maupun besarnya. Karena itu, ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi serta gangguannya. Hal inilah yang dimaksud dengan sifat dinamis pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya secara singkat dapat disimpulkan kemampuan dan keteguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ingat bahwa kesejahteraan dan keamanan hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Kesejahteraan dan keamanan merupakan tujuan negara saat sekarang ini, yang berhubungan dengan kesatuan bangsa atau berhubungan dengan nasionalisme, tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Demikian pula, penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu pula. Dengan demikian, penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Ketahanan nasional meliputi segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Maka berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, suatu gatra mempunyai peranan yang pertama, sangat besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, lebih besar kesejahteraan daripada keamanan. Yang ketiga, lebih besar keamanan daripada kesejahteraan. Dari kedua pendekatan tersebut, aspek Trigatra memberikan dampak kepada kesejahteraan maupun keamanan. Ideologi dan politik mempunyai peranan sama besar terhadap kesejahteraan dan keamanan. Ekonomi dan sosial budaya mempunyai peranan besar dalam kesejahteraan dan harus berperanan juga di dalam keamanan. Pertahanan keamanan mempunyai peranan besar dalam keamanan dan berperan juga terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketahanan nasional yang diinginkan, harus diusahakan penilaian secara kualitatif atas perwujudan kesejahteraan dan keamanan dalam setiap gatra. Sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan nasional sesuai tujuan perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan, sebagaimana termuat dalam jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik dan strategi nasional mengarah pada cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sudah ditegaskan dalam konstitusi, yaitu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam jangka sedang dan jangka panjang dalam rangka cita-cita nasional. Politik dan strategi nasional merupakan konsepsi operasional dari proses pencapaian cita-cita nasional dengan bekal bersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia. Tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat. Politik sebagai suatu istilah adalah berasal dari kata Yunani atau polistaia. Kata polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi penggunaannya, kata politik sering mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah strategia berasal dari kata Yunani atau strategia yang diartikan the art of the general atau seninya seorang panglima. Sebelum abad ke-19, tampak bahwa kemenangan sesuatu bangsa atas peperangan banyak tergantung pada adanya panglima-panglima perang yang ulung dan bijaksana. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional, yaitu ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dalam masa damai maupun masa perang, untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat Presiden. Yang kelima Badan Pemerintah Keuangan. Yang keenam Mahkamah Agung. Yang ketujuh Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir Komisi Yudisial. Sedangkan badan-badan disebut sebagai infrastruktur politik
yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Keseimbangan ini menunjukkan stabilitas politik negara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai suatu periode transisi. Sekarang telah memasuki periode konstruksi. Dalam tahap konstruksi ini, ukuran yang digunakan adalah sejauh mana masyarakat merealisasikan dan menerjemahkan cita-citanya dalam kehidupan yang nyata berlandasan Pancasila sesuai dengan tuntutan dan waktu. Tugas bangsa Indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan nasional. Memasuki fase konstruksi ini tidak lain berarti melansir suatu strategi. Strategi nasional merupakan bagian yang penting dalam proses pemantapan ini, sebab setiap mekanisme yang dibentuk pada akhirnya diputuskan secara politis. Konsepsi politik ini berdasar atas pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat. Maka konsepsi politik nasional ini berorientasi kepada pembangunan. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik dan dalam kerangka inilah penyelenggaraan fungsi. Terima kasih, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.